Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan praktikum yaitu instalasi dan konfigurasi PBX Asterisk di sistem operasi Windows dengan menggunakan softwarenya Xlet, Zyber, Expresstol, TriXPoint atau yang lainnya. Yang pertama kita akan membuat topologi terlebih dahulu. Kalau kita praktikum di lab, yang idealnya adalah kita membutuhkan topologi sebagai berikut. Ada servernya yang akan kita install Asterisk, kemudian terhubung ke suite-nya terhubung ke klien. Minimal ada 2 klien, dimana nanti klien 1 dan klien 2 nanti diinstal software dan nanti bisa saling berkomunikasi. Topologi ini bisa kita sederhanakan sesuai dengan kondisi kita, yaitu sebagai berikut di halaman terakhir. Boleh kita singkat yaitu sebagai berikut, hanya terdiri dari server, suite, dan komputer klien, di mana nanti server diinstal Asterisk sebagai servernya, sebagai server PBX, sekaligus dia akan sebagai klien 1 kita install Sopon, sedangkan klien yang kedua kita install Sopon juga. Kalau perangkat kayak gini tidak punya, kita bisa sederhanakan topologinya sebagai berikut, yang terdiri dari 2 komputer, yaitu tanpa adanya suite. Kalau 2 komputer tidak memiliki, kita bisa menggunakan satu saja komputer atau sebuah laptop dan kita hubungkan ke smartphone atau HP kita agar terbentuk sebuah jaringan. Langsung saja, karena ini kondisinya di rumah, saya akan menggunakan topologi yang paling terakhir. Kita hubungkan dulu komputer kita atau laptop kita ke HP. Terlebih dahulu HP-nya silakan dibuat hotspot atau tethering. Kita hubungkan dulu. Masukkan passwordnya. Oke. Ini HP-nya tidak harus connect ke internet, karena kita akan membuat server PBX-nya, Asterisk ini secara lokal. Ini sudah terbentuk koneksi. Setelah kita buat topologi, langkah berikutnya yaitu kita konfigurasi IP-nya. Karena ini terhubung ke HP secara tethering, maka yang kita gunakan adalah kartu jaringan Wi-Fi-nya dan telah mendapatkan IP secara otomatis, yaitu ini dia. Kita mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.43.95. Kita ingat 40 tadi berapa? 43.95. Oke. Berarti IP komputer adalah di sini adalah 43.95 dengan prefiksnya /24. Setelah kita konfigurasi IP-nya, kita install Asterisk-nya. Ini cukup simpel untuk installnya, yaitu cukup next saja. Kalau sudah diinstal Asterisk-nya, nanti akan terbentuk seperti ini di start all program. Di bagian ini Asterisk Win32 PBX seperti ini ada ya. Kita gunakan, yang kita buka nanti adalah yang ini, Asterisk Win32 GUI dan PBX Manager Console. Selanjutnya yaitu kita konfigurasi Asterisk. Yang pertama adalah kita menambahkan nomor telepon atau dial number atau user dan memberi password terhadap nomor telepon tersebut. Sebagai contoh, dalam modul ini kita akan memberikan atau menambahkan nomor telepon yaitu 111, 222, dan 333. Kalian boleh memberi nomor
nomor telepon yang lain. Kalau konfigurasinya adalah ini SIP.conf. Kita buka dulu kalau konfigurasinya. SIP.conf. Ini dia. Kita buka. Oke. Cari bagian ini, authentication. Turunkan. Ini authentication ini. Secara default di dalam Asterisk Win 32 ini sudah ada 3 nomor telepon, yaitu 3000 3001 dan 3002 dengan tanpa dikasih password. Kemudian kita tambahkan nomor telepon ini. Nah ini ketikan manual. Ini sudah saya ketikkan terlebih dahulu seperti ini. Ya. Yang penting adalah ini. Ini berita nomor teleponnya 111, tipenya friend, konteksnya ini telepon 3G Sakti. Ini bebas, asalkan diingat-ingat nanti karena nanti digunakan untuk konfigurasi yang lain. Username-nya 111, hostnya dinamik, mailbox-nya sesuai dengan nomor telepon, TTMF mode ini adalah script-nya, password-nya. Sebenarnya nanti nomor telepon 111 kalau login menggunakan password 111, boleh diganti dengan lainnya. Ini juga nomor telepon 2222, passwordnya 2222. Nomor telepon 33, passwordnya 333. Kalau nomor telepon yang default tadi adalah 3000, 3001, sama 3002. Ini tanpa password. Kalau kalian memberi password juga boleh. Dikasih password juga boleh. Misalnya kita kasih password. Tinggal aja ditaruh di baris paling bawah. Ini. Misalnya kita kasih passwordnya 12345. Yang 3002 kita kasih password misalnya 6789. Ini juga misalnya yang 3000 misalnya kita kasih password bebas ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 bebas, tidak harus sebuah angka, bisa sebuah karakter. Misalnya saya ganti dengan sebuah kata-kata, semangat, tidak masalah. Kalau ini mau dihapus tidak apa-apa, dihapus saja. Nanti berarti nanti hanya ada nomor telepon 111 222 333. Kalau ingin membuat nomor telepon yang lain, tinggal aja tuliskan scriptnya di bawah sini. Bebas sampai berapa banyak pun boleh. Setelah itu kita simpan, save. Kita tutup. Ini sudah. Berikutnya setelah konfigurasi nomor telepon, berikutnya adalah konfigurasi file extension. Nah ini file extension. Kita buka. Ini adalah extension.conf. Extension.conf ini kita buka. Kemudian pada bagian paling bawah, turunkan sampai paling bawah. Nah ini tambahkan ini. Tambahkan ini. Telepon TKJ Sakti. Ini sesuai dengan yang di sini, yang di file ini.
sesuai, harus sama dimasukkan dalam file ini. Kemudian extend, ini nomor teleponnya, ini scriptnya seperti hari ini, sama seperti ini. Nomor telepon kedua, nomor telepon yang ketiga. Kalau ada nomor telepon yang ada lagi, tambahkan lagi di bawahnya. Kalau sudah, kita simpan file save. Kita tutup. File extension sudah. Berikutnya ini menambahkan modul. Menambahkan modul. Filenya file konfigurasinya di modulus.conf. Kita buka modulus.conf. Modulus. Ini kita buka. Ya. Tambahkan 3 modul. Ini app dia.so, app voicemail.so, dan chansip.so. Kalau sudah, kita simpan file save. Kita tutup. Berikutnya, konfigurasi port dan IP gateway. Konfigurasinya sini di file save.conf lagi. Kita buka. Ini dia. Portnya diisi dengan 5060. Bin addressnya ini dimasukkan IP dari komputer servernya. Tadi IP-nya adalah berapa tadi ya? Kita lihat. Tadi sudah saya tulis di atas. 43.95. Kita ganti dengan 43.95. Sudah, simpan file save. Kita close. Berikutnya ini kita konfigurasi sudah selesai. Kemudian kita restart service asterisknya. Oke. Ada 2 cara, yaitu secara GUI dan secara CLI. Kita secara GUI dulu. Kita buka aplikasi asterisk Win32. Nah, pastikan asterisk ready ini, ready. Kita minimize. Setelah itu kita buka. Ini masih berjalan ya. Kita buka PBX Manager and Console. PBX Manager and Console. Oke. Kita lihat menunya. Klik tool, kemudian PPR reload. Tool, PPR reload. Nah, pastikan ini reloading mgcp. Kalau secara CLI, restart CLI di sini, kita buka aplikasi PBX Manager and Console. Nah, di sini bagian bawah ini kalian ketikkan aja reload, enter. Selanjutnya ketikkan shift spasi reload, shift spasi
reload. Tekan lagi mgcp spasi reload. mgcp oke, selesai. Boleh secara QI maupun secara CLI. Berikutnya yaitu kita melihat nomor telepon atau user yang kita tambahkan tadi. Kita buka PBX Manager and Console, ketikkan ship show user. Di sini kita ketikkan ship show user. Enter. Nah, sudah ada 111 222 333. Passwordnya ini tadi. Ini konteksnya telepon TKJ Sakti. Yang ini adalah nomor teleponnya 3000, 3001, 3002. Passwordnya ini adalah kontaknya default. Yang ini adalah default bawaan dari Asterisk. Yang ini yang kita tambahkan. Untuk melihat nomor telepon apa saja yang sudah terhubung ke Asterisk atau telah login, kita dengan menggunakan perintah CLI juga bisa, secara GUI juga bisa. Secara GUI ini pair shape ini. Pair shape. Kita lewati dulu, nggak masalah. Lanjut. Ini sudah selesai sebenarnya. Atau secara CLI kita ketikkan di sini bawah ship show pair. Konfigurasi Asterisk sudah berjalan. Sudah selesai. Pastikan jangan sampai menutup Asterisk dan PBX Manager and Console. Ini jangan tutup, kita cukup minimize saja. Minimize. Selanjutnya kita akan melanjutkan konfigurasi di klien. Karena kita menggunakan satu komputer, jadi ya servernya ya satu komputer ini, kliennya juga ini. Kita cek dulu IP-nya tadi sama seperti server itu. Kita kasih IP tadi udah secara bawaan tadi sudah dapat IP yaitu 43.95. 43.9.
95. Kemudian tes ke servernya. Pasti TTL karena server dan kliennya ini sama. Ping 192.168.43.95. Ya. Oke. Setelah itu kita install soponnya, misalnya xlet. Kalau di dalam komputer sini sudah saya install 3 sopon, yaitu xlet, Expresstol, dan Joyper. Kita buka xlet. Pastikan asterisknya masih berjalan. Masih berjalan. Oke. Kita login dengan menggunakan nomor telepon yang telah kita daftarkan. Namanya bebas, ditentang-tentang. Ini nomor teleponnya 111. Ini IP servernya tadi adalah 43.1. Kita ganti 43.95. Password dari nomor telepon 111 adalah 111. Display name bebas. Kita oke. Kita tunggu. Nah, kalau udah hijau kayak gini, berarti dia sudah login. Ini kita ibaratnya adalah klien 1, walaupun dalam satu komputer. Login, ini sudah. Kita lanjut klien 2. Nah, klien 2 sama, kalau dalam satu komputer kita tadi adalah 43.95 sama IP-nya. Misalnya kita login dengan menggunakan Joyper. Joyper kita buka. Oke. Ini ibaratnya klien 2. Kita login, create new account. Ini pilih ship. Account tipe ship, next. Ini adalah nomor telepon yang login. Kita menggunakan nomor telepon yang kedua, yaitu 222. Jangan lupa dikasih add. Kemudian hostnya diketikkan IP-nya server 192.168.43.95 tadi. Passwordnya dari nomor telepon ini tadi adalah 222. Ini dikosongkan saja opsinya. Kemudian kita tekan next. Ini sudah terisi otomatis. Next. Tunggu. Ditambahkan. Close. Ini belum, masih gagal. Kita ulangi lagi. Oh, ini udah berhasil login. Ini adalah yang kita hapus saja karena ini kita nggak gunakan. Nah, kalau sudah hijau ini sudah login. Nomor telepon 222
telah berhasil login ke server Asterisk itu dengan IP-nya 43.95. Oke. Nah, ini sudah bisa. Coba kita cek dulu dengan melihat klien mana yang sudah kita login dengan perintah ini shift spasi show spasi peers, di enter. Nah, ini adalah konfigurasi lama. Ini yang terbaru ini. 111 telah login dengan IP server ini, 222 telah login dengan IP server yang ini. Walaupun dalam satu komputer, karena kita terbatas belajarnya di rumah. Berikutnya, ini sudah Joyper sudah. Nah, kita tambahkan dulu sebelum pengujian, kita tambahkan klien ketiga. Nah, karena di sini saya menggunakan ada 3 sopon. Kita login sekaligus menggunakan Express Toll. Express Toll ini. Klien ketiga, kita login file option, kita klik option, kemudian lens, tab lens. Nah, pada bagian display name ketikkan namanya, kemudian pada bagian servernya ketikkan IP server. Tadi adalah 43.95. Ini password dari nomor telepon. Oh, ini nomor telepon. Nomor teleponnya 333. Ini password dari nomor telepon. Tadi adalah 333. Kemudian oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil ini. Registered mau 333 connect ke sini. Oke, sudah ada 3 klien yang terhubung ke satu server walaupun dalam satu komputer. Kita melihat apakah sudah berhasil login. Kita ketikkan. Nah, sudah. Mau telepon 11223333 sudah bisa login, ditandakan dengan ada IP address-nya. Oke. Pengujiannya ya cukup aja klien 1 menghubungi klien 2, atau dibalik, klien 2 menghubungi klien 1. Ini klien 1 menghubungi klien 2. Kalau ini klien 2 menghubungi klien 1. Kita coba. Jadi ibaratnya adalah klien 1, klien 2, klien 3. Kita coba klien 1 menghubungi klien 2. Kita ketikkan nomor telepon klien 2 yaitu 222. Kita call. Nah, ini. Nah, berhasil. Klien 2 Joyper mendapat panggilan dari nomor telepon 111. Dijawab. Nah, ini sudah bisa berkomunikasi walaupun prakteknya adalah dalam satu komputer. Kalau kita tutup sini. Nah, dibalik, sekarang klien 2 menghubungi klien 1. Klien 2-nya Joyper menghubungi klien 1-nya Eslet. Nomor telepon Eslet tadi adalah 111. Call. Nah, berhasil. Ini dapat panggilan. Kita terima.
kita tutup. Oke. Atau boleh kita menguji lagi dari klien 1 menghubungi klien 3. Klien 3. Kita ketikkan nomor telepon klien 3. 333. Kita telepon. Nah ini. Dapat panggilan dari 111. Ya. Terima. Nah, bisa berkomunikasi. Kita tutup. Nah, boleh. Atau dibalik dan berikutnya. Atau kita mau menguji klien 3 menghubungi klien 2. Kita tutup dulu. Klien 3 menghubungi klien 2. Klien 2 tadi adalah Joyper. Nomor teleponnya 222. Kita telepon. Nah ini. Dapat panggilan dari nomor telepon 333. Answer. Nah. Boleh kita selesai. Oke. Itulah beberapa untuk softwarenya banyak sekali di internet, bisa menggunakan yang ini. Kalian cari saja di internet. Demikianlah pertemuan kali ini, yaitu tentang praktikum konfigurasi asterisk di Windows. Silakan bagi yang mau mencoba dan mempraktekkan, silakan dipraktekkan di rumah. Semoga berhasil dan bisa menambah pengetahuan dan ilmu kalian. Dari saya, apabila ada yang salah mohon diikhlaskan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.